Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umina Nasution. Saat ini saya sedang berada di Taman Bacaan Tengku Lukman Sinar yang berada di Jalan Abdullah Lubis. Nah, sini saya akan mencari naskah-naskah kuno yang berada di dalam perpustakaan. Apakah ada yang bisa kita kaji? Baiklah, langsung saja untuk itu kita langsung masuk aja ke dalam perpustakaan. Saya sudah berusaha untuk meminta izin mewawancarai narasumber maupun pustakawan yang ada di taman baca ini. Namun mereka tidak mau untuk diwawancarai dikarenakan beberapa hal. Untuk itu, saya berinisiatif untuk menjelaskan sendiri mengenai naskah yang sudah saya dapatkan dari perpustakaan ini. Baiklah teman-teman, di sini sudah ada beberapa kitab di depan saya. Ada kitab yang berjudul Kitab Tajul Muluk, dan di sini juga ada kitab Hikayat Sultan Bustamam jilid 1 dan juga jilid 2. Pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai Kitab Tajul Muluk ini. Kitab Tajul Muluk adalah sebuah naskah kuno yang berasal dari original atau dari Arab. Kemudian kitab ini telah dibawa masuk ke Aceh oleh pedagang dari Parsi dan Turki sekitar abad ke-16. Naskah asli manuskrip kuno tersebut awalnya hanya ditulis tangan dengan menggunakan huruf dari bahasa Arab. Kitab ini telah tersebar ke Malaysia dan menjadi begitu populer di kalangan masyarakat Melayu sehingga ramai orang barat menyangka kitab ini berasal dari negara kita, dan ada yang menggelarkannya sebagai Malay Magic Book. Isi dari kitab Tajul Muluk ini sendiri adalah ilmu tajul. Adalah nama yang paling sering digunakan untuk sistem geomansi Melayu yang terdiri dari prinsip-prinsip metafisik dan geomantik. Hal ini dipertimbangkan ketika menyusun atau mereka membentuk sebuah bangunan untuk mempertingkatkan dan menjaga kesejahteraan. Ia secara tradisinya diamalkan oleh dukun atau bomoh dan arsitek dari Malaysia dan Indonesia. Istilah ini sebenarnya merujuk pada sebuah buku berjudul Tajul Muluk. Inilah yang meliputi beberapa topik lain, termasuk obat herbal, astrologi, dan tafsiran mimpi bersama dengan geomansi. Walaupun semua subjek ini boleh dikategorikan di bawah istilah tajul, ia biasanya merujuk kepada upacara dan kaidah untuk membina bangunan dalam budaya Melayu. Sejarah geomansi Melayu tidak didokumentasikan.
Namun sistem ini mengandung simbolisme budaya asal India, menunjukkan bahwa ia telah berwujud sejak zaman Hindu-Buddha dalam sejarah Asia Tenggara. Setengah mendakwa bahwa ia mungkin telah dipengaruhi oleh sastra Vastu India atau Feng Shui Cina, yang kedua-duanya secara tradisinya diamalkan di semenanjung tanah Melayu. Kisah awal dari karya ini berasal dari buku Taj al-Muluk yang bermaksud mahkota diraja dari berlian dalam bahasa Arab, yang ditulis untuk institusi raja di Aceh. Tajuknya disebut Tajul Muluk dalam bahasa Melayu agar maklumat yang terkandung dirujuk sebagai tajuk muluk, bersahaja atau ilmu tajul, yang berarti pengetahuan tentang tajul muluk. Menurut seorang penulis British, Walter William Scott, dalam bukunya Malay Magic yang diterbitkan pada tahun 1900-an, upacara tajul muluk adalah upacara kebiasaan masyarakat Melayu. Dengan kebangkitan pergerakan Islamisasi di Asia Tenggara pada tahun 1980-an, aspek-aspek animistik dan Hindu-Buddha budaya Melayu tidak digalakkan. Hari ini tajul muluk dianggap sebagai peninggalan tahyul yang masa lalu, dan buku-buku yang ditulis mengenai perkara ini diharamkan di Malaysia. Contoh peraturan dan teori tajul muluk. Tanah dan lokasi. Kebertuahan sesuatu lokasi ditentukan oleh warna, rasa, dan bau tanah, serta pembentukan permukaannya. Secara umum, warna-warna tanah dari yang terbaik hingga terburuk adalah putih, merah, kuning, kelabu, dan hitam. Tanah yang berwarna kuning kehijauan, wangi, dan rasa asam akan menjamin ras emas dan perak yang banyak untuk generasi ketiga. Sekiranya tanah merah dan masam, penghuni akan dikasihi oleh keluarganya. Tanah putih dengan bau dan rasa yang manis dikatakan membawa kekayaan dan kebahagiaan. Bau busuk dari warna dan tekstur yang salah akan membawa penyakit dan kemiskinan. Tanah yang penuh dengan lubang akan menyebabkan penghuni mati miskin. Selain daripada tanah, kawasan tanah juga diambil kira. Tapak yang terbaik untuk rumah, bandar, atau kebun adalah rata. Aspek terbaik permukaan tanah adalah yang rendah di utara dan tinggi di selatan, dianggap membawa kedamaian mutlak kepada penghuni. Tanah yang rendah di barat dan tinggi di timur juga dikatakan bertuah. Arah yang bertentangan dengan ini yaitu tinggi di utara dan rendah ke selatan, atau tinggi ke barat dan rendah ke timur, dikatakan akan membawa kepada kemiskinan dan kematian. Tanah terburuk adalah berbukit atau dipenuhi lubang. Rumah yang condong ke atas dari barat daya menyebabkan seseorang kehilangan mata pencarian ataupun sumber pendapatannya. Rumah yang condong ke atas arah selatan membawa kematian kepada pemiliknya. Jika rumah condong dari barat, penghuni akan menghabiskan semua uang mereka. Upacara penduduk. Apabila telah dibersihkan, dukun atau womuk mula menyebarkan asap di kawasan sekitar dengan kemenyan. Dia kemudian mengukur satu depa batang bulu dan mengacakkannya di atas tanah bersama dengan bekas air. Kemenyan dibakar sekali lagi ketika dukun membaca mantra. Pada subuh pada keesokan harinya, kayu dan air diperiksa. Sekiranya bali air telah tumpah atau bulu memendek, kawasan mempunyai nasib malang. Sekiranya air telah meluap atau bulu memanjang, ia sangat bertuah. Apabila tapak telah dipilih, lubang digali untuk dijadikan tiang utama rumah. Jadi setelah saya baca dan saya rangkum bahwa memang kitab Tajul Muluk ini sendiri banyak berisi mitos-mitos ataupun teori-teori yang digunakan oleh para dukun atau dulu dengan istilah yang dikenal dengan bomu, digunakan untuk apa ya? Di sini tuh banyak terdapat kayak resep-resep obat herbal juga, teori-teori tentang bangunan ataupun mantra-mantra. Jadi memang kitab ini banyak memuat banyak hal
yang digunakan untuk mencari keberuntungan. Kemudian setelah kitab Tajul Muluk tadi, di sini juga ada naskah yang berjudul Hikayat Sultan Bustamam jilid 1 dan juga Hikayat Sultan Bustamam jilid kedua. Nah, seperti yang kita tahu bahwa hikayat menurut KBBI adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, ataupun gabungan sifat-sifat itu. Nah, kalau dalam sastra Melayu lama, pengertian hikayat adalah cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian dan keanehan yang dimilikinya. Saya juga kurang banyak tahu mengenai isinya karena memang di dalam naskah ini sendiri bahasanya itu bukan berbahasa Indonesia ataupun bahasa bisa diterjemahkan dengan mudah, tapi di dalam naskah ini sendiri berbahasa Melayu, sastra Melayu dengan huruf-huruf Arab gitu. Jadi saya kurang mengerti, namun saya mencoba mencari referensi mengenai isi dari Hikayat Sultan Bustamam. Akan saya bacakan sedikit mengenai isi hikayat ini. Hikayat Sultan Bustamam berisi kisah Amir Suja, anak Amir Talib, raja negeri Damsyik yang dianiaya dan ingin dibunuh oleh saudara tirinya, Amir Ismail. Mereka suami istri, akhirnya meninggalkan Damsyik lalu menetap di hutan dekat Samatrani. Pada suatu hari, mereka ditangkap dan dipaksa Amir Bahut, ipar Sultan Yahya yang jahat, mengangkat makanan raja dan mereka dipukul. Siti Salmiyah, anak mereka yang dilahirkan di hutan, disuruh bersembunyi dan dijumpai Menteri Sultan Yahya. Sultan Yahya kemudian mengawini Siti Salmiyah dan dibawanya ke istana. Permaisuri Sultan Yahya pula mulai cemburu dengan Siti Salmiyah, lalu dianiayanya apabila diketahui bahwa Siti Salmiyah mengandung. Siti Salmiyah dijual kepada pedagang yang kemudian meninggalkan dia di tepi laut. Bermulalah kisah Siti Salmiyah coba mencari ibu bapaknya hingga melahirkan Bustamam di rumah Zahid Sufyan. Bila Bustamam berumur setahun, Siti Salmiyah ditangkap utusan raja, tatkala untuk dipaksa berkawin dengannya. Zahid Sufyan, suami istri pula menjaga Bustamam hingga usia 12 tahun. Apabila mengetahui akan kisah ibu dan datuknya, Bustamam mengambil keputusan untuk pergi ke negeri Tahta Yamin untuk mencari mereka. Nah, itulah tadi sedikit isi dari hikayat Sultan Bustamam. Nah, jadi naskah Hikayat Sultan Bustamam ini adalah naskah kuno yang terdaftar di ruang koleksi naskah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Naskah ini terdiri dari 2 jilid bernomor kode ML509 jilid pertama. Ini berjumlah 236 halaman berukuran 32 x 20 cm dengan jumlah baris 13 sampai dengan 31 setiap halaman. Naskah ini merupakan naskah tunggal ataupun Codex Unicus, ditulis dengan huruf Arab Melayu Jawi menggunakan tinta hitam. Tulisan masih terbaca walaupun hurufnya sangat kecil dan kertasnya juga berwarna coklat. Kemudian, naskah Hikayat Sultan Bustamam ini belum pernah dialih aksarakan atau ditransliterasikan secara lengkap. Tujuan dari alih aksara ini adalah agar naskah ini dikenal oleh masyarakat luas sebagai salah satu hasil budaya bangsa yang bernilai, dan hasil alih aksara ini dapat dipergunakan untuk penelitian lebih lanjut.
Jadi, dalam pembentukan karakter, naskah kuno mempunyai andil yang sangat besar. Misalnya dengan mempelajari naskah kuno tersebut, masyarakat akan mengetahui bagaimana asal-usul bangsanya dari cerita, kisah, dan fakta yang disampaikan dari naskah kuno. Hal ini sangat diperlukan untuk membangun karakter bangsa saat ini. Secara umum, manfaat kajian naskah adalah menjaga kelestarian warisan luhur nenek moyang yang terkandung di dalam naskah-naskah klasik. Hasil kajian naskah juga sangat bermanfaat bagi para peneliti. Hasil penelitian kajian naskah bisa dimanfaatkan untuk penelitian di bidang sastra, bahasa, filsafat, atau bidang ilmu lain. Baiklah, itu tadi pembahasan saya mengenai naskah kuno yang berada di Taman Bacaan Tengku Lukman Sinar ini. Saya menyadari masih banyak kekurangan dari video yang saya buat ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penjelasan maupun tingkah laku saya selama membacakan isi naskah kuno tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi teman-teman yang menonton video saya ini. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.